Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, Kang Mas. Ternyata ini ada kabar yang hot sekali. Sepertinya drama di Moto3 ini nggak ada habisnya, Cak. Bahkan dibandingkan dengan MotoGP, tak kenapa IWB ngerasa nih, Moto3 lebih menarik, Moto3 lebih membuat kita tuh penasaran. Sama tahu sendiri kan, kemarin kita melihat bagaimana kontroversi yang terjadi pada Adrian Fernandez dan juga Leopard. Dengan keputusan tersebut membuat posisi dari Veda Ega diuntungkan dengan diskualifikasi baik Uriarte ataupun Fernandez. Nah, teman-teman, yang menjadi fokus IWB saat ini adalah ternyata, Cak, ada beberapa manuver dari Honda Leopard yang sepertinya nggak terima dengan hukuman yang diberikan oleh FIM MotoGP, di mana mereka kehilangan banyak sekali ya teman-teman untuk poinnya. Bayangin aja dari Thailand sampai Catalunya itu dihapus total, jadi 0 poin, Mas. Itu adalah sebuah tamparan, sebuah hukuman yang menyakitkan sekali dan tentunya membuat mereka tuh shock sekali. Bagaimana enggak, Mas? Itu adalah sebuah pertempuran yang menguras tenaga mereka. Hasil keringat mereka benar-benar hilang berkat ya ditemukannya indikasi kecurangan. Nah, itu adalah fakta yang membuat mereka pun bergerak, Cak. Apalagi sama tahu sendiri kan setelah punishment yang diterima oleh mereka, posisi dari Adrian Fernandez terpuruk sekali, bahkan nongkrong di posisi ke-20 dari sebelumnya berada di top 5. Itu kan betul-betul menyakitkan sekali. Sekali lagi menyakitkan sekali. Dan untuk poin mereka hanya diakui pada race terakhir di Mugello, dan itu membuat mereka hanya mengumpulkan 13 poin dari sekitar 70-an poin. Jadi selama mereka bertarung dengan kondisi yang cukup bagus ya posisinya, mereka sekarang hanya mengumpulkan 19 poin. Jadi mereka kehilangan banyak sekali poin dan itulah membuat mereka akhirnya teman-teman mereka banding, Cak. Mereka mengeluarkan statement atau official letter kepada FIM MotoGP bahwa mereka tidak bisa menerima karena mereka melihat bahwa mesin mereka tidak diuntungkan dengan itu. Teman-teman, untuk menjabarkan kesampaian, berikutnya konfirmasi surat resmi dari Leopard Racing, nanti kita jabarkan seperti apa respon dari FIM MotoGP, dan inilah, Cak, yang bisa kesampaian semuanya. Sampai intip saja di sini, Mas. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah bentuk surat yang dikeluarkan oleh Leopard Racing. Jadi, Cak, kalau sampai melihat ini adalah sebuah tulisan IWB yang IWB sudah terjemahkan dari surat aslinya Leopard Racing. Jadi ketimbang sampean mumet melihat bagaimana bahasa Inggris, Mas, IWB sudah racik semuanya berdasarkan terjemahan dari sana dan ini adalah hasilnya. Dan teman-teman mungkin kalau sampai penasaran aslinya, ini adalah tulisan IWB yang ada di iwanbenaran.com. Jadi mungkin sampai ini suka baca, monggo. Tapi kalau sampai suka mendengarkan atau suka dari video YouTube, ya monggo saja, Cak. Makanya IWB meracik video ini. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah pastikan bahwa kemarin Adrian Fernandez memang sangat nyesek, Cak, bahasanya, Cak. Bahkan tim Leopard Racing yang notabene adalah tim yang sudah terkenal sekali dan juga memiliki secara histori yang memiliki performa luar biasa, akan tetapi mereka sepertinya memang cukup terpuruk dan juga cukup shock dengan punishment yang diberikan oleh FIM. Akan tetapi teman-teman semuanya, ini adalah gambaran kesampaian bagaimana bentuk perlawanan hukum dari Leopard Racing yang sepertinya tidak puas dengan keputusan dari FIM. Letter yang dikeluarkan oleh Leopard Racing yang merasa bahwa mereka tidak salah dan mereka akhirnya memberikan semacam perlawanan yang mana bisa kita intip di sini, Cak, ya. Jadi terjemahannya, jadi teman-teman semuanya, ini adalah surat dari Leopard Racing yang akan IWB bacakan dari awal hingga akhir dan sampai bisa melihat nanti seperti apa kesimpulannya, Cak. Leopard Racing mengakui keputusan yang dikeluarkan oleh panel sejuat FIM MotoGP mengenai mesin 810 dan 811 dan perubahan hasil Grand Prix Thailand, Brasil, Spanyol, Prancis, dan Catalunya untuk pembalap 31 Adrian Fernandez. Ini ya teman-teman semuanya, jadi pengakuan keputusan, tapi bukan berarti pengakuan itu setuju. Dan itu adalah penegasan bahwa mereka tidak, sekali lagi ya, tidak setuju dengan FIM MotoGP untuk mereka. Nah, kita lanjut ya. Tim dengan hormat tidak setuju dengan kesimpulan yang dicapai dan menegaskan bahwa mereka telah memulai semua prosedur yang tersedia berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak mereka dan hak-hak pembalapnya sambil mengevaluasi bersama dengan penasihat hukum mereka langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Leopard Racing selalu beroperasi sepenuhnya sesuai dengan peraturan teknis dan olahraga kejuaraan dunia Moto3 dan dengan tegas menolak anggapan bahwa mesin apapun telah dibuka atau dimodifikasi tanpa izin. Juga dicatat bahwa inspeksi teknis yang dilakukan pada dua mesin tidak mengidentifikasi komponen ilegal, modifikasi peningkatan performa, bagian yang tidak sesuai ataupun elemen teknis yang bertentangan dengan peraturan Moto3.
Selanjutnya, mesin yang digunakan selama Grand Prix Italia di Mugello telah menjalani pemeriksaan teknis yang ekstensif dan dinyatakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perselisihan ini hanya menyangkut interpretasi elemen-elemen tertentu yang berkaitan dengan sistem penyegilan mesin dan kesimpulan yang diambil dari pengamatan tersebut. Leopard Racing percaya bahwa sejumlah pertanyaan teknis dan prosedural yang signifikan masih belum terselesaikan, termasuk metodologi yang digunakan untuk menetapkan dugaan pelanggaran dan proporsionalitas sanksi yang dikenakan. Lebih lanjut, dicatat bahwa tidak ada perwakilan tim yang hadir selama inspeksi ini. Tim menganggap bahwa tidak ada bukti yang jelas dan disajikan untuk menetapkan apakah dan kapan dugaan pelanggaran tersebut dikatakan telah terjadi, atau indikasi bahwa keuntungan teknis atau olahraga apapun telah diperoleh. Leopard Racing akan terus mempertahankan posisinya melalui semua saluran yang tersedia dengan tekad dan keyakinan akan kebenaran tindakannya sambil tetap menghormati lembaga olahraga yang terlibat. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembalap, mitra, sponsor, dan penggemar kami atas kepercayaan dan dukungan mereka yang berkelanjutan selama proses ini. Salam dari Leopard Racing. Ya, teman-teman semuanya, ini ya penjabaran dan juga ibaratnya ya penekanan dari Leopard Racing yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan Cak ya, pembukaan segel dan sebagainya mungkin seperti itu, dan juga mereka sangat fokus bahwa mereka tidak diuntungkan dengan apa yang ditemukan oleh tim dari FIM Stewart ya teman-teman. Tapi yang jelas Kang Mas, mereka juga merasa kecewa karena tidak dilibatkan untuk menyaksikan pada saat pemeriksaan mesin, sehingga mereka menganggap bahwa ini semuanya adalah tidak benar, tuduhan yang tidak beralasan, dan mereka menyatakan tidak setuju dengan itu. Nah, teman-teman, dari banding ini, Cak, dari surat yang dikeluarkan oleh Leopard Racing yang menyatakan bahwa mereka tidak salah, yang jelas ya teman-teman semuanya, dan mereka merasa bahwa tidak mengidentifikasi, jadi tidak ada komponen ilegal yang ditemukan ataupun tidak ada modifikasi peningkatan performa, sehingga mereka merasa bahwa ini semuanya harus dibatalkan. Nah, teman-teman semuanya, dari sini Cak, apakah banding tersebut berhasil? Dan ternyata setelah kita coba bedah, kita juga mendapatkan informasi official dari FIM MotoGP Cak, dan ternyata langsung dijawab secara lugas oleh mereka, yang dimana juri akhirnya berkumpul dari surat yang dikeluarkan oleh Leopard Racing. Akhirnya juri banding yang menghandle mengenai ini menyatakan bahwa surat dari Leopard Racing ditolak oleh mereka karena mereka tetap kokoh dan juga teguh dengan yang dilemparkan oleh mereka. Jadi hukuman dan juga tuduhan tersebut tetap berlaku, tidak bisa ataupun penolakan jelas banding tersebut adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari teman-teman semuanya. Dan ini Cak, pernyataan resmi dari juri ya, jadi juri banding FIM yang menyatakan bahwa ternyata mereka tetap pada prinsipnya bahwa apa yang dilakukan dan juga yang ditemukan tidaklah bisa ditoleransi. Berikut kata atau pernyataan resmi dari FIM banding MotoGP. Direktur teknis telah menetapkan berdasarkan inspeksi fisik bukti yang diberikan oleh pihak pabrikan serta pemeriksaan segel mesin bahwa integritas sistem penyegelan resmi yang telah disetujui telah dilanggar dan mesin bernomor 810 telah dibuka tanpa izin. Sesuai dengan pasal 2633313C, mesin dengan segel pengamannya rusak, diotak-atik atau hilang dianggap sebagai mesin yang dibangun ulang atau rebuild dan harus diberlakukan sebagai mesin baru dalam alokasi mesin untuk pembalap. Mesin tersebut sebenarnya telah menyelesaikan masa pakainya dan telah dihapus dari alokasi pembalap sesuai dengan prosedur standar akhir masa pakai. Namun temuan berikutnya yang menunjukkan bahwa segel pengaman telah diotak-atik dan mesin telah dibuka tanpa izin mengharuskan mesin ini dianggap telah dibangun ulang, sehingga dihitung sebagai mesin tambahan dalam alokasi pembalap. Konsekuensinya, mesin 810 dihitung satu kali untuk penggunaannya selama masa pakai aslinya dan dihitung untuk dua kalinya berdasarkan dugaan pembangunan ulang sesuai dengan pasal 2633313C. Oleh karena itu, mesin 810 digunakan sebagai mesin yang dialokasikan dan setelah adanya ketetapan bahwa sistem penyegelan pengaman resmi telah dilanggar, maka berdasarkan pasal 2633313C, mesin tersebut dianggap sebagai mesin yang dibangun ulang dan diperlakukan sebagai mesin baru dalam alokasi pembalap. Akibatnya, alokasi mesin untuk pembalap tersebut telah diubah. Keputusan direktur teknis ini didasarkan secara eksklusif pada fakta yang terbukti bahwa integritas sistem penyegelan resmi telah dilanggar dan mesin-mesin tersebut telah dibuka tanpa izin. Juri FIM MotoGP Stewart setuju dengan penerapan regulasi teknis yang ditentukan oleh direktur teknis beserta konsekuensi terkait alokasi mesin yang diatur dalam pasal 2633313C.
Panel juri FIM MotoGP menilai bahwa campur tangan tanpa izin terhadap sistem penyegelan teknis yang sah merupakan tindakan yang merugikan kepentingan acara atau olahraga tersebut sesuai dengan pasal 3322. Panel juri banding FIM MotoGP merujuk pada pasal 24533 di mana penyerahan sepeda motor pada saat pemeriksaan teknis technical scrutineering merupakan pernyataan implisit tentang kepatuhan terhadap regulasi teknis. Tanggung jawab untuk mempersiapkan sepeda motor agar mematuhi semua regulasi teknis dan keselamatan berada sepenuhnya di tangan tim. Panel juri banding FIM MotoGP menyatakan puas dengan penjelasan yang diberikan oleh direktur teknis beserta staf teknis, serta oleh teknisi dari perusahaan yang bertanggung jawab membantu produsen mesin, serta mengenai prosedur terkait, termasuk penyerahan foto-foto tambahan yang memperlihatkan kondisi segel dan bagian internal mesin. Pihak tim tidak dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai kondisi segel pengaman beserta bukti-bukti relevan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan tindakan invasif dalam mesin. Sistem penyegelan resmi merupakan bagian integral dalam regulasi daya tahan mesin Moto3 dan merupakan mekanisme untuk memverifikasi kepatuhan terhadap batasan alokasi dan pembangunan ulang mesin. Dengan menyerahkan mesin yang segel pengamannya telah diotak-atik dan dibuka tanpa izin, tim telah menyerahkan materi yang kepatuhannya terhadap regulasi yang tidak bisa lagi diverifikasi. Begitu integritas tersebut dilanggar, direktur teknis tidak bisa lagi memastikan dengan penuh keyakinan bahwa mesin tetap berada dalam kondisi semula saat pertama kali disetujui dan dialokasikan. Sudah menjadi prinsip baku dalam regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM bahwa hasil balapan harus didasarkan pada peralatan yang kepatuhannya dapat diverifikasi. Ketika tindakan tim atau peserta membuat verifikasi tersebut menjadi tidak mungkin dilakukan, maka hasil olahraga yang telah diraih tidak dapat dianggap cukup handal untuk tetap dipertahankan dalam klasemen. Keputusan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Komisaris FIM Banding memutuskan memperkuat keputusan dikeluarkan oleh juri FIM MotoGP menolak banding yang diajukan. Sesuai dengan pasal 344, 3722, 3723, dan 3724 dari regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM, tim memiliki hak untuk menyanggah keputusan komisaris banding FIM ini di hadapan pengadilan arbitrase olahraga CAS dan selanjutnya jika diperlukan di hadapan pengadilan selanjutnya. Pemberitaan dibanding harus diajukan dalam 5 hari sejak tanggal dan waktu notifikasi ini dikeluarkan. Yes, Cak. Itu Cak ya, konfirmasi dari FIM MotoGP ya, Kang Mas ya, yang memang sangat tegas sekali ya, tidak ada toleransi sama sekali. Dan di sini ada beberapa poin yang dikatakan atau ditekankan oleh mereka ketika mereka menemukan mesin yang dikatakan meragukan, ketika mereka menemukan mesin yang segelnya terindikasi dibuka, apapun alasannya ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Jawaban ya yang sangat tegas sekali. Dan sekarang pertanyaannya, mungkinkah akan dilakukan banding? Finalnya nanti akan banding lagi, maksudnya tim Leopard akan mencoba banding lagi. Nah, ini adalah salah satu cara mereka terakhir adalah ke bagian pengadilan arbitrase olahraga atau ke CAS. Pertanyaannya bagaimana? Mungkin nggak seperti itu? Jadi sudah jelas ya IWB jabarkan kesampaian semuanya. IWB coba ya tekankan di situ ya dalam kalimat per kalimat, walaupun mungkin terjemahannya agak sulit ya teman-teman, karena kan bahasa hukum Mas. Ada beberapa kalimat-kalimat dari bahasa Inggris kita terjemahkan ke hukum itu kan nggak mudah. Tapi poinnya kita dapat, di mana dari sisi Leopard Racing sekali lagi mereka merasa tidak diajak untuk melihat ke sana. Maksudnya pada saat pembongkaran atau pemeriksaan segel mesin itu, yang pertama dan yang kedua adalah mereka tidak diuntungkan dengan seandainya ya segelnya memang dibuka, mereka tidak diuntungkan secara performa. Itu kan alasan mereka Mas, itu kan pernyataan dari Leopard Racing. Tapi yang jelas FIM MotoGP tegas sekali, yang memang dikomandani oleh Simon Cravar ini agak brutal ya kita lihatnya Cak, no compromise ya, benar-benar saklek Cak, mereka sudah menekankan apa yang dikomplainkan atau apapun yang diberikan pernyataan dari Leopard Racing itu tidak bisa diterima. Jadi unacceptable. Mungkin bahasa kerasnya begitu. Dari pihak FIM merasa mereka sudah tidak lagi percaya dengan pernyataan dari Leopard Racing dan mereka juga nggak bisa percaya dengan engine yang dikatakan sudah dibuka, sehingga mereka menjunjung tinggi yang namanya rasa keadilan ya dan juga rasa keamanan, apalagi dengan membuka segel maka dianggap itu adalah alokasi new engine, yang mana teman-teman semuanya kita sudah tekankan kesampaian semuanya bahwa engine secara gelondongannya itu nggak boleh diotak-atik Cak. Jadi core engine ini segelnya nggak boleh yang dirubah-rubah karena ada homologasi. Ini mungkin basic ya buat kita semuanya. IWB juga mungkin tekankan lagi di sini sebab kemarin ada misunderstanding nih, WB tekankan kemarin mengenai update engine, tapi ternyata sampai pikirannya ya new engine yang benar-benar satu gelondongan. WB pikir sampai paham.
Jadi IWP tekankan di sini bahwa engine itu sama Cak dengan MotoGP. Homologasinya jelas. Di awal musim harus segel dan teman-teman mungkin bisa ya. Dari mekanik tetap bisa itu membuka bak kopling aja. Karena memang bak kopling itu kopling kan sering diganti, dibersihkan. Tapi kalau core engine-nya dari kruk asnya, pistonnya, silinder head-nya, semua di dalam itu nggak boleh retak-atik. Dan itu beda case-nya tentunya Cak dengan segel yang dikatakan tadi. Yang segel yang kita bahas ini adalah segel yang memang core-nya. Jadi engine-nya, bagian dalamnya yang diduga ya mungkin bisa aja mereka mengganti ring piston mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan yang menjadi kekuatan dari V MotoGP adalah mereka merangkul Honda Cak langsung. Dan pabrikan tentunya tidak ada bohong sama sekali, pabrikan nothing tulus dengan itu, sama-sama Honda ya. Kalau dari Hondanya ibaratnya nggak jujur aja, bisa aja sih mereka pro aja ke Adrian Fernandez. Toh juga Fernandez adalah pembalap Honda yang cukup dekat dengan para KTM untuk klasemen sementaranya. Tapi Honda jujur ya, ini memang kita harus berikan acungan jempol lah buat tim pabrikan dari Jepang ini yang mereka cukup menjunjung kejujuran ya kalau kita lihat. Kalau Eropa sama itu sendiri ya, Eropa ini agak intrik-intriknya masih ada Mas. Sama itu sendiri kan Leopard ini kan tim dari Italia, Eropa lah ya. Kita bukannya menjelekkan Eropa atau tim Italia, tapi yang pasti memang secara histori tim Eropa itu lebih mau untuk melakukan itu dibandingkan dengan Jepang yang memang jujur sekali atau lurus. Jadi teman-teman kalau dari kacamata IWP, Honda Asia seharusnya aman sebab sejauh ini tidak ada informasi apapun, ada indikasi yang aneh-aneh ya. Jadi kita harapkan nantinya VEDA walaupun saat ini masih berjuang teman-teman tidak masalah, akan tetapi kejujuran is nomor satu, kejujuran is number one. Dan walaupun kemarin juga kena long lap penalti IWP, walaupun kecewa banget, tapi yang jelas ini adalah racing. Kita harus tetap dukung tentunya, kita harus support VEDA. Tapi yang pasti Cak, VEDA di posisi 6 akan tetapi untuk mencoba mengejar para pembalap di depannya untuk posisi 3, 4, 5 itu masih berpotensi terbuka sekali. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita lihat dari pernyataan tadi, maka ada satu jalan lagi Cak bagi tim Leopard jika ingin banding, yakni di CAS. CAS itu adalah bagian pengadilan arbitrase ya. Salah satu pengadilan tinggi ya, tertinggi mungkin kita katakan untuk olahraga sport ini. Dan memang sejauh yang kita jadikan pelajaran bahwa di arbitrase ini bisa saja ya kalau seandainya membatalkan keputusan dari V MotoGP bisa saja. Tapi teman-teman kalau itu dilakukan oleh Leopard sepertinya akan melelahkan sekali karena dari pengalaman IWB di masa lalu CAS ini inline dengan V MotoGP. Mereka nggak mungkin membatalkan, dari pengalaman kita mereka selalu setuju. Jadi kalau seandainya secara mungkin struktural formal itu bisa dilakukan, tapi secara prakteknya mereka memang rata-rata ya tidak pernah membatalkan atau menganulir keputusan V MotoGP. Makanya IWP cukup pesimis kalau seandainya mungkin Leopard Racing mencoba last ikhtiar bahasanya Cak. Jadi usaha terakhir dengan cara mengontak pengadilan arbitrase ya, arbitrase olahraga atau CAS ini, IWP cukup pesimis. Di masa lalu pun Valentino Rossi pernah melakukan itu pada saat dia dijatuhi hukuman ya, poin 3 sama dengan 2015 pada saat dituduh menendang Marquez dan Rossi harus start di posisi belakang Valencia dan ternyata juga tetap arbitrase olahraga tidak membatalkan dan bahkan mereka menguatkan keputusan dari V MotoGP. Jadi percuma Mas, apapun itu Cak. Jadi artinya apa? Finalnya adalah ketika kita lihat dari keputusan yang terakhir dari V MotoGP-nya, maka fix banding Fernandez ditolak atau di reject. Tidak lagi kita katakan ya, tidak lagi bisa di-approve oleh mereka. Jadi kalau sampai bertanya apakah VEDA terancam posisinya, secara teknis tidak mungkin karena memang sudah ditolak ya untuk banding yang dilakukan oleh Leopard Racing, tapi secara hukum ya itu masih tetap terbuka kalau memang Leopard Racing mau membawa ke CAS. Tapi itu tadi Cak, kalau sudah ke CAS ya sami mawon Mas, melelahkan justru akan menghabiskan energi, makanya kalau di kacamata IWP tetap aman. VEDA yang sebelumnya mengoleksi 66 angka dan sekarang mengumpulkan 71 angka itu tetap aman seharusnya dengan posisi ke-6. Kalau seandainya Fernandez ini di ACC, artinya dianulir keputusan dari V MotoGP, maka pastinya VEDA akan turun lagi di posisi ke-7. Tapi tenang Mas, dari kacamata IWP sepertinya Leopard akan nyerah. Jadi artinya apa? Ya udahlah, telan pahit semuanya karena memang cheating itu nggak diperbolehkan. Jadi Kang Mas, itu aja Cak update Iwan Benaran tentang sekilas drama Moto3, teman-teman. Jadi semoga mencerahkan semuanya. Dan sekarang saman komen di bawah Cak. Menurut sampean kira-kira saman lebih percaya ke Adrian Fernandez dan Leopard Racing atau ke V MotoGP Cak? Atau ke Hondanya Cak? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa lah semua suka video semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.